Jadi di tengah pandemi, sebetulnya pandemi itu adalah pemantik begitu ya, pemantik situasi ekonomi yang memburuk, yang membuat semua perusahaan bisa semakin buruk begitu ya kondisinya. Nah, termasuk di dalamnya adalah Pos Indonesia. Nah, pada saat itu memang saya sebut bahwa perusahaan ini dalam keadaan krisis, dan itu harus saya sampaikan. Kita harus menyampaikan brutal fact ya, fakta-fakta yang brutal yang nggak enak didengar dan nggak enak untuk dicerna gitu ya. Tapi harus disampaikan karena nggak ada lagi pilihan. Jadi oleh sebab itu pada saat itu saya sampaikan ke seluruh manajemen, senior leader dan seluruh karyawan bahwa perusahaan ini sedang dalam keadaan krisis. Apa tanda-tanda krisis itu? Hanya dua saja. Satu, kemampu labaan. Kedua, cash flow. Jadi satu, perusahaan ini tidak sedang baik-baik saja karena tidak cukup untuk create laba gitu ya, create profit, dan kalau kita tidak making money maka tidak akan sustain. Yang kedua, cash flow kita sangat-sangat berat gitu ya, karena kebutuhan untuk mengerjakan berbagai proyek dan cost yang rutin itu jauh melebihi cash yang masuk, sehingga kita kesulitan cash flow. Dan karena perusahaan juga tidak mampu create laba yang cukup, tidak begitu dipercaya oleh perbankan gitu ya, sehingga untuk menutup cash dari pinjaman juga tidak mudah. Makanya saya sebut ini adalah we are in crisis. Sehingga semua orang harus paham ini dulu. Kalau kita merasa baik-baik saja, kita tidak tahu bahwa perusahaan ini tidak krisis, maka seluruh karyawan menganggap perusahaan ini baik-baik saja dan perilakunya biasa-biasa saja gitu. Tidak seperti orang yang sedang kesulitan. Nah, itu tentu itu harus saya sampaikan dengan jelas. Yang kedua, karena saya sebut tadi definisi krisisnya itu di performansi, ya yang pertama yang harus kita perbaiki ya performansi finansial perusahaan. Karena dalam keadaan pandemi, revenue sulit didapat kan. Maka satu-satunya cara untuk memperbaiki profit ya cost cutting gitu, cost leadership. Jadi efisiensi itu memang kata yang paling gak enak didengar ya. Kalau sudah bicara efisiensi, cost cutting, cost leadership, itu adalah kondisi di mana tidak ada pilihan jadinya. Semua kebijakan pasti tidak populer kalau sudah terkait dengan efisiensi. Tapi tidak ada pilihan. Pilihannya perusahaan ini mau survive atau tahun 2021 kalau tidak ada perbaikan ya game over gitu ya, bisa masuk rumah sakit gitu. Istilahnya gitu, masuk PPA lah gitu kan. Dalam perusahaan BUMN yang termasuk yang sulit gitu ya, yang tidak bisa performansi finansialnya nggak bagus gitu. Maka saya terus-menerus selama setiap minggu di dalam review manajemen, ya itu aja yang saya kejar. Performansi finansial. Satu. Yang kedua, operasional. Sesulit apapun perusahaan, maka harus kita jaga parameter-parameter operasional kita. Kiriman harus tepat waktu, nggak boleh ada yang rusak, nggak boleh ada yang hilang. Harus kita jaga at minimum level ya, at minimum service. Karena kalau operasinya tidak kita jaga, performansi finansialnya buruk, ya sudah selesai semuanya gitu. Jadi itu dua itu, performansi finansial dan performansi operasional, itulah yang setiap minggu kita review from time to time. Nggak ada lagi review yang lain, sementara nggak ada lagi karena dalam kondisi krisis dan hanya kita harus fokus menyelesaikan hal-hal yang sangat urgent and important. Saya selalu bilang ke teman-teman, selesaikanlah dalam keadaan krisis ini hal-hal yang urgent and important. Kalau tidak important, asal urgent selesaikan. Tapi kalau tidak urgent, hanya importer, tunggu dulu. Apalagi tidak urgent dan tidak important, ya sudahlah, lupakan gitu ya. Itu yang selalu saya tekankan. Dalam keadaan krisis sebetulnya tidak banyak pilihan ya. Jadi sebetulnya sih leadership style ini nggak ada benar salah ya. Kita mau pakai leadership style apa saja, mau transformasional, mau transaksional, mau dictatorship, mau situational leadership, mau sekarang ada istilah ambidex leadership, itu nggak ada yang benar dan salah menurut saya gitu ya. Tapi sebagai seorang pemimpin kita harus pandai melihat situasi gitu ya. Jadi saya pakai situational leadership. Jadi saat itu adalah saat krisis, maka yang saya pakai adalah command gitu ya, gaya diktator gitu. Jadi gaya satu arah, karena saya butuh kecepatan gitu ya, kecepatan mengeksekusi semua yang sudah diputuskan oleh manajemen ya kan. Karena setiap minggu itu saya punya
review management dengan seluruh direktur dan senior leader. Senior leader itu definisinya band 1 dan band 2 ya, BOD-1 dan BOD-2-nya Pos Indonesia itu selalu saya kumpulkan. Kenapa BOD-1 dan -2 saya libatkan? Karena supaya informasinya nggak bias. Kalau saya hanya ngumpulkan direktur, nanti direktur ngomong ke BOD-1, BOD-1 ngomong ke BOD-2, mesti ada bias. Mesti ada yang hilang informasi. Makanya saya sekaliguskan. Jadi tiap minggu mereka dengar langsung semua keputusan di ruang radir. Sehingga nggak ada lagi setelah keluar dari situ diskusi, nggak ada lagi. Keluar dari ruangan radir, eksekusi. Nah gitu aja. Nah, oleh sebab itu saya pakai leadership style dictatorship saya sebut ya. Jadi komen. Jadi apa yang kita putuskan jangan banyak tanya, kerjakan. Baru setelah dikerjakan kalau ada kendala sampaikan nanti di minggu berikutnya, Pak sudah kita coba begini, ada kendala begini, nah baru kita nanti bahas. Tapi jangan ditolak dulu, jangan dibantah dulu, do it, kerjakan. Toh ini adalah kolegial, saya menyebutnya sebagai kolegial decision making process. Jadi keputusan ini bukan keputusan dirut, ini keputusan board. Ya, dan boardnya harus memenuhi quorum kan 2/3, minimal harus 2/3 hadir. Kalau kurang dari 2/3 nggak bisa disebut dengan collegial decision making. Nah, karena sudah mencapai quorum, ya ini adalah keputusan board. Keputusan board ini keputusan tertinggi perusahaan. Gitu. Sisanya ya udah karena ini sudah keputusan ya harus dikerjakan. Jadi itulah yang disebut dengan komen ya, satu arah aja. Jadi ya disebut diktator ya agak-agak diktator, tapi nggak ada pilihan. Kita ingin segera menyelamatkan perusahaan ini. Saya selalu bilang pada saat kami masuk di September 2020 berarti ya 2021 itu taruhannya. Kalau kita nggak mampu making money di 2021 ya selesai perusahaan ini. We are in trouble gitu ya. Sangat-sangat trouble gitu karena belanja rutin kita sangat besar. Ya, belanja pegawai sangat besar. Dan itu satu-satunya yang nggak boleh ditunda itu ya. Wah bisa rame kalau belanja gaji pegawai ditunda, bisa geger kan gitu. Untuk memenuhi seluruh kewajiban rutin saja itu harus nggak ada ruang untuk improvisasi ya. Jadi keputusan dieksekusi, keputusan eksekusi gitu aja. Nah itulah maka saya sebut gaya leadership saya saat itu. Saya pakai situational leadership yang dimana mungkin 80% saya pakai dictatorship gitu ya. Jadi ya sudah. Atau saya diktator dalam arti baik ya, artinya diktator itu bukan personal tapi itu diktator board decision yang sudah nggak boleh di-challenge lagi karena itu sudah didiskusikan. Jadi radir itu mulai jam 8 bisa selesai jam 8 malam, kadang-kadang jam 9 malam, kadang-kadang jam 11 malam gitu. Diskusi apa lagi yang mau dibahas setelah itu kan gitu. Semua sudah mendengar, semua sudah memberikan pendapat. Ketika keluar dari ruangan itu ya semuanya harus pegang keputusan itu dan tinggal eksekusi. Kira-kira seperti itu. Culture ini sebenarnya adalah kumpulan dari perilaku ya. Perilaku yang dikerjakan sehari-hari oleh seluruh karyawan ya, bukan hanya satu karyawan. Perilaku yang sama yang diperlihatkan oleh seluruh karyawan atau dilakukan oleh seluruh karyawan selama berpuluh-puluh tahun itu akhirnya menjadi budaya perusahaan gitu ya. Jadi dari perilaku sekaryawan menjadi budaya perusahaan. Perilaku karyawan ini tidak terlepas dari situasi begitu ya. Jadi Pos ini sebagaimana kebanyakan BUMN dimulai dari era monopoli gitu ya. Tidak ada pesaing dan sebagainya gitu ya. Budaya monopoli itu artinya birokrasi gitu ya. Budaya birokrasi administrasi gitu. Jadi pekerjaan saya adalah pekerjaan administrasi, menyelesaikan pekerjaan saya selesai tuntas bagus itulah gitu. Dan birokrasi, setiap keputusan harus dilakukan secara berjenjang dan terpusat gitu ya. Nah, ketika menghadapi situasi kompetisi maka culture administrasi birokrasi ini menjadi tidak fit gitu ya. Karena tidak bisa merespon kebutuhan pasar dengan cepat gitu ya. Masih ada sisa walaupun Pos sudah melakukan banyak transformasi sejak lebih dari 20 tahun yang lalu menjadi perusahaan yang lebih agile, lebih siap menghadapi kompetisi, tapi ternyata kenyataannya kalah gitu di pasar. Artinya apa? Perubahan ini tidak cukup cepat mengantisipasi pasar sehingga kalah. Maka di tengah krisis apalagi kepepet begitu ya satu aja saya mencoba merubah ya cara berpikir teman-teman. Berpikir dulu nih dari birokrasi menjadi entrepreneurship gitu ya. Jadi birokratis administratif menjadi entrepreneurship. Artinya apa?
Seorang entrepreneur ini harus mau terus belajar, harus sensitif dengan customer, jangan menunggu perintah, harus proaktif, ya, harus inovatif. Cobalah dalam kewenangan yang terbatas pun sebetulnya satu unit itu bisa melakukan inovasi kreativitas gitu ya, di bawah kewenangan dia. Jadi jangan menunggu semuanya arahan dari atas, hanya arahan dari atas yang dikerjakan, dan itu sangat kental di perusahaan ini. Kalau mau bekerja itu nunggu arahan dulu. Jadi kalau tidak ada arahan ya tidak dikerjakan. Ya kalau tidak ada arahan khusus ya bekerjanya rutin aja. Kecuali ada arahan khusus baru dia mengerjakan yang non rutin gitu ya. Nah ini mengakibatkan ya kalau arahannya ada, saya biasanya kenapa di setiap radir itu selalu banyak ide-ide baru. Karena kalau 100 ide mungkin yang dieksekusi dalam jangka waktu 3 bulan mungkin hanya 10. Dalam 6 bulan mungkin 20. Dalam setahun mungkin tidak lebih dari 50. Yang 50 carry over ke tahun depan dikerjakan. Dan itu sangat lambat kan. Wah, padahal situasi pasar menuntut kita harus bekerja cepat. Nah itu sebabnya culture utama yang mindset lah ya. Mindset dulu, cara berpikir dulu itu kita rubah dulu dari birokrasi administrasi menjadi entrepreneurship. Itu yang penting. Nah pada saat yang bersamaan karena Kementerian BUMN ini juga dipimpin oleh menteri yang baru memberikan guidance culture baru yang harus dibentuk. Nah ini kan ketika ditetapkan culture akhlak itu kan tidak serta-merta fit dengan situasi setiap perusahaannya. Setiap perusahaan ini kan sudah punya culture masing-masing. Nah ketika culture-nya dibikin satu, akhlak, maka masing-masing perusahaan mencoba otak-atik matuk gitu ya. Jadi mencoba mencocok-cocokkan mana culture existing yang cocok dengan akhlak dan mana culture baru yang mau dibangun yang sesuai dengan akhlak itu. Makanya akhirnya kita waktu itu kan ketika culture akhlak ditetapkan, oke kita ikuti semuanya, guidance-ya. Tapi khusus di Pos Indonesia saya tetapkan cara mengaktifasinya ya. Jadi cara mengaktifasi itu artinya apa? Mana poin-poin penting, mana perilaku-perilaku penting yang harus segera dirubah, disesuaikan dengan akhlak. Setelah diskusi dengan board kita dapat 5 kata kunci. Jadi akhlak itu kan besar ya. Di bawah akhlak kan ada subset definisi-definisi amanah, definisinya apa-apa dan seterusnya. Nah dari definisi-definisi itu kita ambil yang paling kritikal, yang harus segera disesuaikan. Yaitu kita ketemu 5, kita singkat dengan pasti. Peduli, ya kan, antusias, soliditas, totalitas, integritas. Jadi kita melihat peduli. Karyawan harus peduli dong dengan pekerjaannya, harus peduli dengan perusahaannya, harus peduli dengan customernya gitu. Karena setiap karyawan itu sudah punya customer, either eksternal atau internal gitu. Orang SDM itu customernya karyawan, ya. Orang sales customernya masyarakat dan seterusnya gitu. Harus peduli dengan lingkungan kerjanya, kebersihannya, keteraturannya, kerapiannya. Peduli bahwa barang yang dikirim itu sebetulnya punya, yang ngirim itu kan, orang ngirim barang itu kan bukan sembarangan, pasti barang yang penting saja. Kalau nggak penting mana dikirim kan gitu. Kepedulian, peduli terhadap perusahaannya, peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap pekerjaannya, peduli terhadap customernya, peduli. Yang kedua antusias. Jadi saya datang itu saya merasa Pos ini kayak lemari es gitu, orangnya dingin gitu, tidak menunjukkan senyum, sapa gitu, tidak kelihatan antusias gitu ya. Mungkin karena terlalu lama dalam kondisi tidak baik-baik saja, sehingga karyawan kehilangan hope ya, kehilangan harapan, sehingga datang ke kantor itu kayak nggak antusias gitu, nggak ada. Jam 5 teng saya cari orang itu sudah nggak ada itu. Wih kemana semua, udah habis. Habis dah jam 5 ting, nggak ada yang willing to stay untuk mungkin masih punya PR dikerjakan ekstra ya, extra miles, extra time, nggak ada. Jadi saya keluar kantor saya itu saya lihat, udah sepi perusahaan, udah hilang semuanya gitu kan. Jadi nggak ada orang yang mau stay di kantor melebihi jam kerjanya gitu. Jadi nggak ada antusiasme. Kemudian yang ketiga soliditas ya. Jadi silo-silo. Orang operasi nyalahkan orang marketing sales, orang sales nyalahkan operasi, orang keuangan nyalahkan orang regional, orang itu tidak berusaha memahami satu sama lain, nggak ada soliditas, nggak ada teamwork yang saya rasakan. Gitu. Kemudian totalitas ya, jadi kalau dikasih tugas satu dikasihnya satu. Gitu. Kalau totalitas itu kan dikasih tugas satu dikasih 1,1. Saya minta segelas air dikasih segelas air plus 1 tetes, itu sudah totalitas. Jadi dia deliver beyond kewajibannya, expectation.
itu menunjukkan total, nggak ada. Ya, oke ya, besok kerjakan ya sudah, ya, selesai, tapi ya itu gitu. Nggak berusaha nambah. Dibikin presentasi ya sudah, disajikan angka-angka dalam bentuk Excel gitu. PowerPoint isinya Excel gitu. Nggak berusaha dibuat indah, ya, dibuat warnanya cantik, tampilannya bagus, dibaca dari jauh terbaca gitu. Wah, saya tuh kalau sudah radir tuh saya pakai istilah hair. Jadi kalau yang hair, jadi pokoknya kalau yang nggak sesuai dengan ekspektasi saya hair, ulang. Jadi saya hair aja. Kadang-kadang dalam keadaan tertentu saya kejam, saya usir. Keluar dulu, gitu. Keluar dari ruang radir. Kerjain yang benar baru boleh balik gitu. Jadi saya kayak dosen killer gitu kalau di radir. Jadi kalau bahasa sekarang, ayo remedial, diulang lagi presentasinya minggu depan gitu. Atau 2 minggu lagi saya beri waktu, ulangi gitu. Kadang-kadang ditulisnya presentasi tulisannya fontnya kecil-kecil gitu, dibaca jarak 5 meter ya nggak kelihatan lah. Apa yang mau kita dibaca aja nggak bisa, mau dianalisis, apanya mau dianalisis gitu kan. Jadi begitu. Jadi kita menyebut aktivasi akhlak di tahun 2021 kebetulan carry over ke 2022 dan 2023 masih relevan. Pasti itu ya. Jadi itu adalah perilaku kunci yang ingin kita rubah dulu agar culture-nya fit dengan akhlak. Karena nggak mungkin Pak membangun akhlak itu setahun, 2 tahun nggak mungkin, 3 tahun pun nggak mungkin, 5 tahun nggak mungkin. Bangun culture perusahaan ini 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun baru terbentuk. Jadi kita tidak berusaha sekaligus merubah perilaku menjadi fit dengan akhlak, tapi perilaku yang spesifik yang masih cocok dengan akhlak dan yang ingin kita rubah akhirnya seperti itu. Jadi saya menyebutnya transformasi di awal itu back to basic, itu adalah disiplin. Jadi saya minta disiplin operasi, disiplin pengelolaan cash flow, disiplin pertanggungan. Jadi kalau teman-teman itu dikasih petty cash itu harusnya sebulan pertanggungan, kwitansinya apa diserahkan molor 2 bulan, 3 bulan, setahun, ada yang setahun nggak selesai-selesai. Masa cuma beli nasi bungkus saja pertanggungannya setahun ya, kwitansinya dikembalikan sebulan, kan waktu yang cukup ya. Petty cashnya cuma 25 juta, sebulan nggak selesai dipertanggungan. Sehingga begitu ada keadaan mendesak di operasional nggak bisa, kata Pak nggak ada uang. Loh, kamu kan punya petty cash, nggak ada Pak, belum diganti. Kenapa belum diganti? Urusan administrasinya belum beres. Jadi disiplin administrasi, disiplin keuangan, disiplin melakukan review manajemen, ada radir tiap minggu, ada monthly review, ada weekly review, monthly review, quarter review, annual review, itu harus disiplin. Tiap minggu saya paksa radir harus ada at any situation. Sesulit apapun, sesibuk apapun, semua orang pokoknya harus ada radir tiap hari Selasa. No excuse. Di awal-awal menggampangkan. Sudah saya wajibkan BOD, senior leader, BOD -1 datang. Itu ada yang diwakilkan. Ada yang nggak datang dengan berbagai alasan. Oh, saya marah. Jadi minggu depan tidak ada yang lebih penting dari radir gitu. Entah kamu dengan alasan apapun lah, ketemu customer lah, apalah, nggak ada. Dan itu memerlukan disiplin ala tentara ya, disiplin mati sudah. Jadi karena kalau perusahaan ini disiplin dasarnya sudah tidak dijalankan, hancur operasi ya sudah. Pokoknya saya mau SWP, ketepatan waktu pengiriman. Jadi kita masuk itu total kita hanya 67%. Jadi katakan dari 100 kiriman hanya 67 tepat waktu. Sekarang sudah 98,9, 99, bahkan 100% yang same day service. Tidak ada yang lewat. Otomatis kan customer experience mengalami sendiri ya, oh iya ternyata servisnya pos lebih baik sekarang. Disiplin finansial tadi ya, disiplin administrasi, disiplin tutup buku, cek saldo di loket gitu. Pos ini ngurusnya bukan 1-2 kantor, 4.800 kantor gitu. Kalau tidak diterapkan disiplin dasar, disiplin mati, bayangkan ngurus 4.800 kantor, masa dirut harus ngecek satu-satu, kan nggak mungkin. Nah tentu disiplin ini akhirnya kita bantu dengan digitalisasi gitu ya, dengan sistem. Jadi kadang-kadang disiplin ini kalau ditegakkan dengan menggunakan manusia gitu ya, orang mengingatkan, orang marahin ini baper, yang dimarahi baper, ya, yang marahin lupa kadang-kadang gitu kan, nggak ngingetin gitu, akhirnya dibikinlah sistem. Reminding otomatis. Jadi kalau komputer yang ngingetin kan nggak bisa ngeles dia, ya kan. Kalau yang komputer yang reminding marah ke siapa gitu kan. Jadi disiplin itu absen. Nah, sekarang sudah pakai
Wah, dulu absen susah sekali. Sekarang absen pakai apps. Kalau nggak disiplin absen, gaji dipotong kan, bener ya? Nah gitu. Udah, kan yang motong bukan orang loh, yang motong komputer ini. Kalau mau marah ke komputer gitu. Makanya itu harus kamu sendiri yang disiplin absen pakai mesin kan gitu. Nah itu contoh-contoh bagaimana mendisiplinkan seluruh karyawan, kembali lagi ke back to basic di semua jajaran, kira-kira seperti itu. Betul, jadi memang ada dua kata kunci, digitalisasi dan otomatisasi sebetulnya. Karena itu nggak bisa dielakkan ya. Cara mengelola perusahaan hari ini, saya selalu menyebutkan dua cara mengelola perusahaan itu, business wise sama administration wise. Business wise itu untuk ngegas, administration wise itu governance, untuk ngerem. Karena kalau orang ngejar setoran terus tanpa diberikan governance yang baik, tentu akan nanti bisa bahaya, bisa masuk jurang gitu ya, bisa urusan dengan APH dan seterusnya gitu. Bisnis tidak bisa digantikan oleh mesin. Yang bisa digantikan mesin itu sistem administrasi. Jadi digitalisasi otomatisasi itu sebetulnya adalah digitalisasi otomatisasi di internal proses gitu ya. Satu. Yang kedua, digitalisasi administrasi, digitalisasi otomatisasi yang terkait dengan bisnis itu yang menghadap ke customer. Jadi kita memang melakukan dua sisi. Digitalisasi untuk bisnis yaitu channel, digital channel, kemudian digitalisasi administrasi untuk internal proses. Gitu kira-kira gitu. Ini dua model digitalisasi otomatisasi ini beda purpose gitu, beda target ya, beda objektif. Kalau yang di sisi bisnis ini memang bagaimana memberi pilihan kepada customer agar mudah berinteraksi dengan pos, that's it. Oleh sebab itu semua produk kita onboardkan ke web dan mobile apps ya, karena itu dua channel digital yang hari ini banyak dipakai. Ya, tujuannya satu, customer mudah mengakses pos, bisa menggunakan produk pos dengan mudah, bisa berinteraksi dengan pos, at the end of the day meningkatkan revenue. Sedang administrasi itu saya sebut tadi digitalisasi otomatisasi internal proses, administration proses, itu tujuannya satu, cost efficiency kan gitu. Jadi bagaimana menekan cost, kalau di sini meningkatkan revenue, di sini menekan cost. Jadi sehingga kalau dua-duanya dijalankan, at the end of the day profit meningkat gitu. Jadi digitalisasi dan otomatisasi impact-nya harus meningkatkan profit. Kalau enggak itu mesti ada yang salah. Nah untuk yang internal proses tadi, kita misalkan ya, kita buat birokrasi approval berjenjang itu dengan menggunakan IT. Jadi misalkan sebelumnya surat menyurat internal atau kita sebutnya nota dinas itu sangat manual. Orang bikin surat, diketik, diprint, ditandatangani basah, dikirimkan antar unit. Kemudian cara ngantarkannya juga ada namanya kurir internal. Kemudian ada agendaris ya. Mulai satu-satu surat ini masuk, surat keluar gitu-gitu. Waduh, itu hanya untuk mengurusi administrasi surat menyurat internal itu membutuhkan resource dan biaya yang luar biasa. Nah itu kita digitalkan. Jadi sekarang nggak ada lagi surat menyurat internal manual, nggak ada lagi. Tanda tangan surat menyurat nggak ada lagi. Semuanya kita digitalkan. Akibatnya apa? Otomatis cost efficiency kan. Surat hilang, surat menyurat internal hilang, kertas hilang, kurir internal hilang, agendaris hilang kan gitu ya. Nah itu berapa efisiensi cost yang kita kerjakan, mesti banyak kan. Kemudian apa? Keputusan dibuat dengan cepat. Surat menyuratnya cepat, sampainya cepat dan nggak mungkin hilang. Wong sudah elektronik semua. Maka keputusan dibuat dengan cepat efeknya. Jadi efek ke cost dan efek ke decision making proses yang sangat. Oleh sebab itu akhirnya, dan ini nggak gampang ya, karena ternyata setelah saya pelajari di pos ini untuk mengelektronikkan surat menyurat internal ini puluhan tahun nggak berhasil gitu. Saya juga bingung apa susahnya. Saya bilang kita itu senang semuanya membuat sendiri. Nggak usah buat sendiri, saya bilang. Kita ambil perusahaan yang lain yang sudah berhasil, copy paste, selesai. Nggak ada yang percaya. Saya coba, saya kerjakan 3 bulan selesai. 3 bulan siap. Nah hanya sekarang perilakunya yang dirubah. Terbiasa ngetik, ngeprint, nggak biasa kan pakai ngetik di manual terus dengan saya paksa top down. Jadi saya absen. Siapa EVP regional yang nggak, kalau masih kirim saya pakai ini surat menyurat paper gitu, masih pakai manual gitu, saya buang.
saya tolak, nggak saya disposisi, saya robek kadang-kadang, agak ekstrim kadang-kadang. Saya tunjukkan bahwa saya tidak setuju. Kalau saya masih tahu di cabang-cabang surat menyurat masih pakai manual, saya marahin, saya tegur. Jadi top down untuk merubah perilaku cepat. Wah itu tahap awal. Nah, selanjutnya sudah saya tetapkan zero paper administration. Semuanya nggak boleh ada surat menyurat, nggak boleh ada proses itu paper. Saya satu persatu sekarang sudah mulai zero paper ya, termasuk tadi absen mulai, kemudian cara SPJ, approval SPJ, perjalanan dinas, cuti. Wah semuanya kalau dulu itu semua ngajukan gitu, nggak ada lagi. Semua harus di aplikasi, semua harus ada di web, semua harus ada di komputer. Nah, terpaksa kan? Nah, teman-teman yang nggak biasa pakai komputer harus pakai komputer. Itu cara mempercepat. Jadi tadi ya intinya digitalisasi otomatisasi dua arah. Satu ke arah customer meningkatkan revenue, ke dalam menurunkan cost, meningkatkan kecepatan dalam memutuskan, efisiensi cost, biaya dan seterusnya. Itu yang dua. Ada lagi yang lebih fundamental. Yang ketiga, digitalisasi otomatisasi itu terkait dengan pemilihan teknologi. Karena kan teknologi IT ini berkembang. Pos sudah menggunakan IT system. Hanya jadul, gitu ya. Punya data center sendiri, punya server sendiri, beli server sendiri, di-maintain sendiri gitu kan. Hari ini ngapain gitu? Kita ngapain perlu data center? Ngapain perlu beli server? Hari ini ada cloud service. Hari itu saya tetapkan di IT tidak boleh lagi ada data center di pos. Pindahin semua di cloud. Data di cloud, informasi di cloud, aplikasi di cloud, semua taruh di cloud. Data center saya bongkar. Ada dua kita punya data center, satu di Bandung dan satu di Jakarta. Saya tutup, bongkar. Dan server kita usianya 7-8 tahun, sudah obsolete sebenarnya. Kalau di dunia IT server umur 7-8 tahun itu sudah jadi ganjel WC itu. Gitu. Jadi sudah nggak bisa dipakai itu. Di sini masih dipakai gitu kan. Makanya saya pindah cloud. Sehingga apa? Service kita, reliability, availability-nya tinggi. Always on. Tidak ada servisnya pos hari ini yang jatuh, nggak ada. Jadi aplikasi yang digunakan di loket, POSPay, Pos Aja, semua always on. Dulu yang namanya POSPay setiap tanggal 1 jatuh. Kenapa? Karena di-hit kan. Karena gaji customer semuanya masuk ke giro, masuk ke POSPay, semuanya sibuk transfer dan ngambil, down, jatuh. Tanggal 15 uang transport down lagi. Gimana mau jualan ke masyarakat, dipakai sendiri aja bolak-balik jatuh gitu kan. Nggak ada yang pede mau disuruh jualan POSPay, nggak pede semua. Pak, kita dimaki-maki customer ini bolak-balik down itu. Pindahin ke cloud, sekarang nggak ada down. Cloud kalau always on. 24 jam 7 hari seminggu nggak pernah yang namanya cloud jatuh, nggak ada. Itu semua servis kita di loket nggak pernah jatuh. Semua internal service kita nggak jatuh, service yang dipakai customer nggak ada yang jatuh. Nah mulailah karyawan PD kan jualan produk melalui aplikasi. Ya, mulai PD nawarin POSPay PD, nawarin Pos Aja PD, di loket juga nggak pernah jatuh, komplain pelanggan turun. Efeknya balik lagi ke customer experience yang lebih baik. Seperti itu Mas, jadi 3 tadi ya. Satu yang menghadap ke customer meningkatkan revenue, yang kedua internal proses menurunkan cost, dan pemilihan teknologi yang lebih memperbaiki customer experience. Jadi nggak hanya customer ya, customer itu maksudnya customer eksternal maupun customer internal. Experience-nya membaik semua dan itu membuat orang pede. Oh ternyata digitalisasi otomatisasi ini bukan rocket science gitu. Ini sesuatu yang ya sehari-hari aja, hidup sehari-hari aja.